Waharajtu min malakuti rabbi. Akhirnya kemudian aku Nabi Adam keluar dari surga. Akhirnya aku kemudian keluar dari surga. Wa asbahtu fi daril hawani ba'dal karamah. Lantas kemudian aku keluar, jadilah aku menuju negeri kehinaan setelah berada di dalam negeri yang mulia. Surga oleh Adam dibahasakan dengan bahasa negeri kemuliaan, dan yang namanya dunia negeri kehinaan. Makanya yang namanya dunia semuanya itu dipandang hina dalam pandangan Islam. Jadi dunia itu semuanya hina. Sampean kalau melihat hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis atau ayat Al-Quran yang memuji kepada dunia. Coba tunjukkan, ada enggak ayat Al-Quran, hadis Nabi yang memuji kepada dunia? Enggak ada. Tidak pernah kita akan menemukan. Makanya yang namanya dunia ini adalah darul hawan, yaitu negeri kehinaan. Kehinaan, negeri kerendahan. Untuk menunjukkan hina, disampaikan dalam kitab yang lain, kitab Riyadhus Shalihin. Disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, tatkala Rasulullah pernah keluar menuju pasar di Madinah. Rasulullah melaku-laku mengpasar Madinah, dan pada saat itu sahabat-sahabat mengelilinginya atau mengikutinya. Lantas tiba-tiba Rasulullah menemukan bangkai kambing kecil, cacat telinganya, kurus tubuhnya. Lantas Rasulullah menemukan bangkai kambing yang kecil, telinganya cacat, kurus pula. Lantas oleh Rasulullah diangkat bangkai kambing itu dengan ujung jarinya. Ini untuk menunjukkan anu cilik, kurus, sampai Rasulullah dicimit ini. Dicimit kupingnya sing cilik, junjung seperti ini oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat melihat. Begitu sahabat melihat bangkai kambing yang kurus, kecil, cacat telinganya itu, Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham?" Cara pasannya dewek ya. Adakah di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini seharga 10.000, 5.000? Sampai kira-kira pada saat itu ditawarin Nabi, ana sing ngacung apa enggak? Tidak. Wah. Lantas sahabat-sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, untuk apakah jika aku membelinya itu ya Rasulullah? Kalaupun seandainya kemudian aku beli, lantas aku gunakan untuk apa bangkai kambing yang kecil itu ya Rasulullah?" Lantas Rasulullah kemudian setelah tidak ada yang mau membelinya, Rasulullah berkata, "Apakah ada di antara kalian mau apabila bangkai kambing yang kecil ini, telinganya cacat ini, aku berikan kepada kalian?" Lantas para sahabat Rasulullah, "Manuhibbu, ya Rasulullah, siapa yang mau ya Rasulullah? Siapa yang mencintai kambing itu ya Rasulullah? Kalaupun seandainya kemudian kami diberi, kambing itu cacat, telinganya kecil pula, yang lebih parahnya lagi sudah menjadi bangkai. Untuk apa ya Rasulullah?" Ini sampai-sampai sahabat berkata seperti itu. Artinya manusia melihat bangkai kambing kurus itu, kecil itu, bangkai kambing yang kemudian cacat itu hina dalam pandangan manusia. Sampai-sampai manusia diberikan bangkai kambing itu tidak ada yang mau, karena menunjukkan bangkai kambing itu hina. Kata Rasulullah memberi pelajaran bagi kita semuanya tentang dunia. Kata Rasulullah, "Wallahi demi Allah, ledunya sungguh dunia ini lebih hina dibandingkan bangkai kambing yang telinganya cacat, kecil kurus pula. Itu dunia itu lebih hina dibandingkan bangkai kambing itu dalam pandangan kalian semuanya." Tapi dewek, sekalipun nang Rasulullah wis diomong dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing di sisi Allah, dewek esi merasa dunia itu seakan-akan mulia.
Mulane wong zaman hidup di hari ini berangkat jam habis subuh, pulang 10 malam demi apa? Dunia. Orang mengeluarkan tenaganya sekuat tenaga semenjak pagi sampai sore menjelang maghrib demi apa? Dunia. Orang kemudian tidur malam memikirkan tidak bisa tidur. Hari ini kemudian manusia banyak yang kemudian dia tidur lantas kemudian matanya tidak terbejam-bejam, bukan karena permasalahan memikirkan akhirat, bukan, tapi memikirkan dunia. Orang kemudian sampai jatuh sakit, sehatnya kemudian dikorbankan, semuanya itu kemudian ia pergunakan untuk dunia. Hari ini kita hidup, tenaga, upaya, pikiran, waktu-waktu di dalam hidup, semuanya hampir-hampir kita berikan semuanya untuk dunia. Sekalipun dunia dalam pandangan Allah dan Rasulnya itu hina, tapi dalam pandangan manusia seakan-akan dunia itu adalah mulia, sehingga manusia mampu berbuat seperti itu. Coba kayak gini, logikanya kayak gini. Suatu saat ana pengumuman, insya Allah majlis taklim di Musola Al-Bayyinah akan diselenggarakan mulai malam Kamis jam 8. Di-share di grup-grup, di WA-WA, yang datang 1, 2, 3, dan yang lain-lain. Terhitung paling-paling 30 atau mungkin 30 lah, atau 20 ini. Coba jenengan sekarang dibedakan. Suatu saat besok ada pengumuman. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas berkumpul di lapangan Manunggal dan Selogiri jam 8 setelah Isya. Rencananya di sana akan dibagikan minyak 5 kilo, uang 50.000. Wah, beras 5 kilo. Banyak yang datang enggak? Banyak enggak? Banyak, karena manusia apa? Menganggap akhirat itu seakan-akan remeh, sementara dunia itu mulia. Menurut pandangan orang beriman, dunia itu adalah hina dalam pandangan Allah dan Rasulnya orang beriman. Tapi nyatanya sekarang banyak manusia yang seakan-akan mengarah seperti itu. Coba sekarang bayangkan, mending pengumuman ngaji wis, ngesuk gantian pengumuman jam 8 setelah Isya nanti akan diadakan acara konser, yaitu malam minggu dengan penyanyi ibu kota. Wah, misal ya. Wah, kira-kira banyak yang datang enggak? Datang, tua muda, wah, perempuan, laki-laki, bahkan sing cokane jamah melu pada teka juga. Iya kan? Sing lucu maning kadang-kadang sing biasa ngaji izin. Mengapa izinnya? Dalam konser dangdut. Waduh. Atau yang lebih lucu lagi, pihak takmir atau pengurus masjid meliburkan ngaji gara-gara kemudian konser dangdut. Yang terjadi seperti itu hari ini di zaman hidup. Kenapa bisa seperti itu? Pandangan manusia terhadap dunia mulia, padahal itu hina dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Tapi akhirat seakan-akan itu hina dalam pandangan manusia, sehingga kalau seperti itu manusia di dalam beragama seakan-akan itu hanya adat kebiasaan saja. Buktinya apa? Buktinya kalau di bulan Ramadan ramai masjid-masjid, begitu bulan Ramadan selesai masjid kembali sepi. Panjenengan siki takon, wong Islam siki pada mengendi? Karek sampean dan masjid-masjid semuanya pokoknya di kampung-kampung kita masing-masing, begitu masuk di bulan Syawal atau bulan hari ini, panjenengan takon, wong Islam pada mengendi coba? Sing melasim maning siki salat duhur, ambil salat asar wis kembali seperti biasa. Bahkan ana musola sing prei karena diliburkan, tidak ada yang koma, tidak ada yang adzan pada pelaksanaan salat duhur dan salat asar. Dua salat teke, salat subuh, salat maghrib, salat isya. Asar kami duhur libur. Kenapa libur? Karena tidak ada adzan, tidak ada yang adzan, tidak ada yang koma, tidak ada yang jamaah, dan tidak ada yang imam. Ini miris artinya. Kemana manusia coba? Kalau bukan mereka semuanya bergelut dengan aktivitas dunia. Sampai ngerti di nang pasar, wong sepirang-pirang, tapi masjid urung ngamba-amba wong jumlahnya sono tok si pada masjid.
Kalau kemudian jamaah seluruh yang ada di pasar semuanya ke masjid, oh masjidnya wis digedeni, kepek. Ini ya, nyatanya dari zaman dulu sampai zaman hari ini yang ke masjid itu jumlahnya sedikit. Kalaupun kemudian kadang-kadang datang ke masjid juga membawa permasalahan dunia. Nah, apa sampean mau masjid wala nyung lagi jam dodol ora payu-payu dunia, artinya dia seakan-akan menuju akhirat, pelarian saja untuk jiwanya karena belum tercapai harapannya. Kalau belum kemudian tertunaikan apa yang kemudian diharap-harapkan di dalam hidup. Coba kalau suatu saat kemudian dagangannya laris, atau kemudian dia sibuk dengan urusan dagangannya, sibuk bisa aku bermening sholat, sampai apa aku bersolat mening, sibuk ngurusi paku nanggung. Ya kan, hari ini kita seperti itu, saksikan manusia di zaman hidup hari ini seperti itu. Naudzubillah. Dan berikutnya kembali ke sini, lantas kata Adam, wa fi dari saqawah ba'da sa'adah, yaitu aku hari ini kata Adam berada di negeri kecelakaan setelah berada di dalam negeri kebahagiaan. Karena kita tahu surga tempatnya tempat semua kebahagiaan berkumpul. Coba bayangkan saja nek sampean jadi ahli surga. Kalaupun Anda nanti meninggal usia 70 tahun, begitu masuk ke dalam surga sampean kembali muda. Karena penduduk surga tidak ada yang tua. Begitu sampean kemudian masuk ke dalam surga, paling sedikit sampean mendapatkan istri 2, 3 bersama di dunia. Bojone sedikit, paling sedikit telu. Loro bidadari surga ditambahi bidadari bojone dheweke sing nang dunia. Paling banyak tidak terbatas, sampai-sampai kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, awan yang berada di dalam surga itu berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, apakah kamu mau sekiranya aku menghujani bidadari? Lantas kemudian oleh awan tersebut dihujani bidadari. Nek hujan bidadari berarti bidadari ini pira? Wakeh. Nah ini ya. Kemudian berikutnya, yang namanya di dalam surga tidak ada yang namanya sakit. Sampai nang surga yang meriang, kaki sehat terus, badan walafiat, pikiran fresh, jiwa juga seperti itu, tenaga juga seperti itu. Bahkan sampai-sampai segala sesuatu yang menyusahkan di dalam surga tidak ada. Sampai kalau makan kemudian kenyang itu susah. Kemudian begitu berada di dalam surga, makan terus, enak terus, tidak pernah kenyang. Tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan ingus, tidak mengeluarkan kotoran yang ada di hidung, tidak mengeluarkan kotoran yang ada di telinga. Dan bayangkan saja, kan orang nikmat juga, sampai wis enak, makannya enak, tempatnya enak, tapi belum. Surga tidak ada ingus, karena di sana adalah tempat kesenangan. Tapi kalau kita kemudian berada di dalam dunia adalah tempat kecelakaan. Dulu tatkala panjenengan usia 20 tahun sehat walafiat, 30 tahun berkurang pula tenaga, 40 tahun berkurang setengahnya, 50 tahun sudah dihampiri oleh banyak gangguan, badan cepat pegal-pegal, lama berdiri semutan, ngomlaku atau wisurak kuat. Apalagi sampai usia 50, 60, pandangan sudah agak rabun, tangan sudah tidak bertenaga, penyakit sudah hampir semuanya ada, uban sudah ada di kepala, kulit kemudian sudah mengkeriput, sekalipun sampai mengsalon bulu liku, keriput itu bisa tidak bumi. Bukan glowing kayak ngapain gitu, dengan kulit kalau sudah sampai ke keriputnya sudah tidak bisa dibohongi. Karena yang namanya dunia seperti itu, sampai kalau besok di dalam surga tidak ada yang namanya seperti itu. Pantas Adam mengatakan dunia ini adalah tempat kecelakaan. Setelah dulu aku di dalam surga, di sana adalah tempat segala kebahagiaan. Mulanya sampai kita kau ini betah nang dunia betah. Dia kok kemudian betah. Makanya kalau panjenengan masuk di kitab Tadkiro, kini masuk di kitab Tadkiro, sing jenengane kematian mendadak bagi orang beriman,
ki istirahat. Al-mautu lil mu'min, kematian untuk orang mukmin dalam keadaan mendadak itu adalah rohatu, istirahat dari segala kelelahan dunia, keletihan dunia, dari segala apa saja yang memayahkan dirinya tatkala di dunia. Sampai nek wong beriman, ahli ibadah, ahli sujud, ahli menangis kepada Allah, ahli tauhid, lantas mati tiba-tiba, masya Allah, panjenengan dipilih oleh Allah, kau cepat-cepat istirahat dari segala kepenatan dan kelelahan dunia. Seakan-akan Allah itu berkata kepada hamba itu, sudahlah, kamu kembali kepadaku, menuju rahmat kasih sayangku, itu lebih abadi dibandingkan kau senantiasa mengeluarkan keringat yang banyak untuk menghasilkan dunia yang tidak seberapa. Badanmu sakit pula, pandanganmu mulai senja, usiamu telah banyak menua, lambat laun juga tubuhmu akan melemah, dan yang lain-lain, karena dunia adalah tempat segala peluh kesah dan segala tempat kesusahan dan segala malapetaka. Nek mulanya nek orang beriman meninggal, ini adalah istirahatnya menuju rahmat Allah, melepaskan dari segala kelelahan dunia. Masya Allah ya, nek wong beriman. Tapi nek udah beriman ya, tidak pernah ibadah, tidak pernah bersujud, syirik lagi, tidak pernah bertauhid, ahli maksiat, ahli kemungkaran, dia mati mendadak. Sing jenengan mati mendadak kan, hari kemarin dia masih ada, nampak batang hidungnya, tiba-tiba dia terdengar berita mati. Padahal dia dalam keadaan orang yang fajir, orang yang mungkar, orang yang tidak pernah beribadah, tiba-tiba mati. Maka orang seperti ini adalah azab yang disegerakan untuknya, untuk menuju azab yang abadi di yaumil akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mulanya nek sampean dalam wong mati mendadak, berarti ada dua hukum. Apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang fajir. Kalau orang fajir adalah menuju ke dalam azab yang disegerakan. Kalau orang beriman adalah istirahat dari segala kepenatan dunia. Sampean beriman bukan? Cung siapa sing wis siap meninggal? Durung anak. Seperti itu. Diantaranya itu. Ya, berarti besok masih di bab terkait masalah Nabi Adam. Nanti gini, nanti setelah Nabi Adam nanti ada Nabi Nuh, Nabi Musa. Setelah Nabi Musa nanti kemudian meningkat kepada raja-raja, nanti kepada orang-orang soleh dan seterusnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Panjenengan nanti informasikan kepada ikhwan-ikhwan atau kawan-kawan yang mungkin belum tahu, mungkin kayaknya akesing belum ngerti juga mulai hari ini. Kalau yang di Gedung Bulus insya Allah sudah mulai malam Senin juga sudah mulai, malam Selasa juga sudah mulai, di Sidayu juga mulai. Di Sidayu juga ada tambahan tafsir Al-Quran, ya tafsir Al-Quran malam Minggu. Ya, malam Minggu. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Cekat ya. Kalau tidak kita tutup. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.